Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Konoha. Diperkirakan menurut data, ribuan sampai puluh ribuan warga Konoha pergi ke luar negeri, kabur ke luar negeri, sehingga viral tagar kabur aja dulu, viral hashtag kabur aja dulu. Nah, biasanya nih para youtuber ya, influencer, konten kreator, mereka biasanya akan menyalahkan pemerintah. Kenapa banyak warga Konoha yang kabur ke luar negeri? Biasanya akan maki-maki pemerintah, biasanya akan menjuliti pemerintah, mengata-ngatai pemerintah dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, di video ini saya mengambil sudut pandang yang berbeda. Menurut saya, pemerintah itu sama seperti rakyatnya juga. Ya, pemerintah itu adalah produk daripada rakyatnya. Ya, kalau masyarakatnya SDM rendah, pemerintahnya juga sama seperti itu, SDM rendah. Biasanya seperti itu. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, orang-orang yang pergi ke luar negeri itu, mereka itu biasanya fakta menariknya mereka adalah dari kalangan minoritas. Hah? Kok dari kalangan minoritas? Apa alasannya? Jadi gini, ini adalah alasan yang paling masuk akal. Kalangan minoritas berpikir ya baik dalam suku maupun agama ya, kaum minoritas. Biasanya orang-orang seperti orang Batak, orang Manado, orang Papua, ya, orang Ambon dan sebagainya. Mereka lebih memilih pergi dari Konoha daripada stay di Konoha. Kenapa? Karena mereka berpikir, ya saya di Konoha juga, saya tetap tongkrongin Konoha juga, sama aja saya minoritas. Di luar negeri juga saya minoritas. Jadi sama aja, apa bedanya? Saya di luar negeri minoritas, di dalam negeri juga minoritas. Lalu apa yang saya harapkan? Jadi pejabat saya yang mustahil bisa jadi pejabat, jadi presiden. Presiden apa lagi? Apa itu presiden? Jadi kelompok minoritas yang ada di Konoha itu lebih baik memilih pergi ke luar negeri. Rata-rata ya, nggak semuanya tapi ya. Jadi rata-rata yang ke luar negeri itu sebenarnya dari kelompok agama minoritas. Itu alasan yang paling logis ya. Kenapa bukan dari kelompok mayoritas? Karena dari kelompok mayoritas itu kalau misalnya mereka pergi ke Jepang, pergi kemana-mana gitu ya, ke luar negeri, ke Amerika, Singapura dan sebagainya, mereka sangat susah mencari makanan yang halal ya. Ada semacam culture shock ya. Culture shock itu ada semacam budaya yang tidak biasa. Kalau misalnya mohon maaf ya, puasa ya, ini yang paling susah ya. Kalau agama mayoritas itu pergi ke luar negeri, puasa, orang lagi puasa, yang nggak ada yang peduli. Kalau lu mau puasa, puasa aja. Kalau di Konoha kan, kalau puasa itu tutup semuanya, warung-warung tutup ya, di sweeping, nggak boleh berjualan ya. Walaupun ada ibu-ibu hamil, nggak boleh ya. Pokoknya Konoha itu negara yang paling runyam sedunia. Masa ibu hamil saat puasa nggak boleh nyari makan? Masa orang yang beda agama dengan kita nggak boleh jualan? Yang benar aja. Jadi pemikiran-pemikiran kolot atau pemikiran-pemikiran tolol seperti ini masih dipelihara oleh warga Konoha ya. Tapi kalau kelompok mayoritas pergi ke luar negeri, mereka nggak bisa seperti itu. Nggak bisa ya. Kalau lu mau puasa, puasa aja, peduli amat, peduli setan. Orang-orang barat nggak ada kepikiran seperti itu. Kita hargai lu ya, agama beda dengan kita. Tapi ya kalau lu mau puasa ya itu kan privasi lu. Jadi hal seperti itu yang tidak disukai oleh kelompok mayoritas kalau pergi ke luar negeri biasanya. Mereka ada semacam culture shock. Tapi minoritas enggak. Karena minoritas sudah biasa. Mereka bahkan jadi mayoritas di luar negeri. Kalau misalnya nih, contohnya orang-orang Batak misalnya atau orang-orang Papua misalnya pergi ke luar negeri, mereka jadi mayoritas. Mereka tinggal di Amerika, mereka jadi mayoritas. Mayoritas apa? Mayoritas beragama Kristen. Jadi ada kesempatan buat jadi pejabat di sana, ya, buat jadi presiden di sana. Tapi kalau di Konoha enggak, jangan. Kenapa? Karena prinsip warga Konoha itu masih ke kanak-kanakan, masih kampungan. Ya. Memilih pemimpin itu harus seagama. Itu di Konoha ya. Itu tololnya warga Konoha dalam memilih pemimpin. Mereka masih memimpin berdasarkan agama. Ya, walaupun yang mereka pilih ini nggak bisa kerja, korupsi, premanisme dan sebagainya, bodoh amat. Yang penting seiman. Yang penting apa?
yang penting seiman. Itu prinsip warga Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, mereka akan tantrum kejang-kejang berjamaah gitu. Warga Konoha seperti itu. Bukan warga Konoha, warga Indonesia itu sangat anti kritik ya. Warga Konoha juga ada sebagian ya. Nggak percaya, nanti lihat di kolom komen ya, pasti banyak yang marah-marah nanti. Jadi saya tidak menyalahkan pemerintahnya, karena menurut saya itu pemerintah itu adalah produk daripada masyarakat kita. Jadi kalau masyarakat itu mayoritas SDM-nya tinggi, maka pemerintahnya juga SDM-nya tinggi. Kalau SDM masyarakat itu rendah, maka pemerintahnya juga seperti itu ya. Pemerintahnya juga SDM rendah. Kemudian apa faktornya atau apa alasannya kenapa warga Konoha itu banyak pergi ke luar negeri dengan menggunakan hashtag kabur aja dulu. Bayangkan ribuan per tahun pergi ke luar negeri. Orang-orang terbaik di negeri ini, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak mau korupsi. Kalau mereka jadi pejabat bisa aja Konoha jadi maju. Tapi mereka berpikir ya, daripada kita bersusah payah membangun Konoha ya, karena SDM Konoha itu sudah di luar nurul, sudah susah dirubah ya. Karena apa? Karena kita coba merubah dengan konten seperti ini, malah kita yang dihujat ya. Buktinya apa? Buktinya guru gembul dan konten kreator lainnya. Mereka berusaha memperbaiki mindset, pola pikir. Tapi malah mereka yang dihujatkan, malah guru gembul yang dikatain sesat, liberal. Aduh, kadang kasihan sama guru gembul ya. Kasihan banget. Berusaha membangun Konoha, SDM Konoha, tapi malah dia yang dikafir-kafirin, disesat-sesatin. Astaga, warga Konoha benar-benar ya keterlaluan. Otaknya sudah tololnya minta ampun ya. Otak warga Konoha, SDM warga Konoha itu tololnya itu nauzubillah. Luar biasa. Jadi kelompok minoritas yang pergi ke luar negeri itu mereka berpikir, daripada kita capek-capek membangun Konoha ya, karena SDM warga Konoha itu kan suka yang namanya pungli, suka persekusi rumah ibadah orang lain, suka bubarin paksa rumah ibadah orang lain, terus suka nipu ya, agama cuman hanya topeng ya. Mereka sebenarnya itu menggunakan agama itu untuk menutupi kemunafikannya dan lain sebagainya. Ya mending kita pindah negara dong daripada memperbaiki Konoha. Konoha mah sudah susah diperbaiki. Buktinya kalau mereka misalnya bikin channel YouTube seperti ini, mari kita berpikir kritis. Maka warga Konoha akan berpikir, siapa lu? Dasar PKI lu. Dasar liberal lu. Jadi mereka akan dikata-katain. Susah emang. Ya, seperti itu. Jadi saya juga sebenarnya kalau boleh jujur, saya udah kebal dibully ya, dihujat ya. Udah sangat-sangat kebal ya. Makin hari makin banyak bulian, makin banyak hujatan, makin banyak bulian. Kayaknya kita semakin kebal ternyata. Jadi saya menemukan metode gitu. Gimana caranya saya menghindari hujatan-hujatan daripada netizen yang terhormat di Konoha. Biasanya saya menganalogikan komentar hater itu ya, komentar jahat itu dengan perumpamaan sebuah buah ya. Katakanlah misalnya buah mangga misalnya. Terus buah mangga ini busuk. Tiba-tiba jatuh ya. Jatuh dari pohonnya, kita lewat nih dari dekat pohon mangga. Terus buahnya itu kita makan ya. Padahal buahnya itu busuk. Setelah kita makan, kita muntah-muntah ya, kita sakit. Jelas-jelas itu kan buah yang busuk, kenapa kita makan? Jadi saya menganalogikan komentar-komentar netizen itu seperti itu, komentar-komentar jahat seperti itu. Jadi saya tidak ambil pusing, walaupun banyak menggunakan kata-kata kasar, saya nggak ambil pusing. Jadi tolong ya yang nonton video ini, kalau kita berkomentar itu, mari kita berargumentasi, menduelkan argumentasi, bukan menduelkan kalimat-kalimat kata kotor gitu ya, kalimat kasar dan sebagainya ya. Karena ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Apa pengaruhnya ya? Bagaimana mau kita maju coba kalau SDM kita masih
Amburadul seperti itu, nggak bisa berdialektika, nggak bisa berdebat ya. Kemudian apalagi yang ada di pikiran mereka ini? Kenapa mereka malah kabur ke luar negeri? Kenapa menggunakan hashtag kabur aja dulu? Mereka berpikir bahwa pejabat warga Konoha itu adalah gambaran daripada masyarakatnya. Jadi percuma kita maki-maki juga, percuma kita marah-marahin. Dulu saya berpikir bahwa pejabat kita itu SDM rendah, ya cuman pejabat doang yang SDM rendah, tapi masyarakatnya enggak. Tapi setelah saya memperhatikan ya, mengamati, ya masyarakat kita itu memilih pejabat kita kan, negara demokrasi itu bagian dari apa? Bagian daripada hasil produk daripada masyarakat. Jadi ngapain kita capek-capek gitu marahin pemerintah, maki-maki pemerintah, toh juga pemerintah itu jabatannya cuma 5 tahun kok. Mereka juga berpikir, saya berjabat cuma 5 tahun, ngapain saya idealis? Nanti saya kalau digeruduk gimana? Kalau saya digeruduk ormas-ormas gimana? Saya juga butuh ormas. Pemerintah juga berpikir seperti itu. Ya, kalau boleh jujur, bayangkan ya, lu jadi pejabat misalnya, jadi presiden, terus ada ormas yang rese misalnya, tapi ormas ini dulu pernah ngedukung lu misalnya waktu pemilihan presiden. Apa lu berani ngebubarin? Apa kita nggak dikata-katain tidak tahu terima kasih, tidak tahu budi dan sebagainya? Jadi begitu ya. Begitu sebenarnya gambaran pemerintahan di Konoha. Jadi ini semacam lingkaran setan ya. Masyarakat yang SDM rendah akan menghasilkan pejabat yang SDM rendah. Karena apa? Karena masyarakat itu ya memilih pejabat yang SDM rendah juga. Apa buktinya? Ya buktinya kalau pemilihan, kalau kita nggak dikasih duit 300.000 per kepala, 400.000 per kepala, emang kita mau ke TPS? Nggak mau kan, malas kan. Golput kan. Tapi ngomong-ngomong, saya seumur hidup golput tahu guys, saya nggak pernah ikut pemilihan. Baru kali ini saya bocorkan ya, saya nggak pernah ikut pemilihan. Walaupun saya ada panggilan sebagainya untuk TPS, saya nggak mau. Karena apa? Karena saya merasa berdosa kalau yang saya pilih itu nanti melakukan korupsi dan sebagainya. Tapi jangan ditiru ya, saya tidak nyuruh yang terpilih untuk golput ya. Saya itu golput ya. Walaupun zaman dulu ya, zaman Pak Jokowi itu, di sana masyarakat kita itu antusias ya untuk memilih Pak Jokowi ya, mayoritas ya. Mayoritas masyarakat kita itu masih mendambakan yang namanya pemerintahan Konoha yang bersih. Padahal Pak Jokowi sekalipun nggak berhasil ya, nggak berhasil menuntaskan kemiskinan, SDM kita nggak. Ya mohon maaf ya bagi pendukung Pak Jokowi, nggak. Saya nggak menyalahkan Pak Jokowi juga saya keren segala macam. Tapi kalau misalnya dia punya visi dan misi yang kuat, tapi nggak didukung sama partai, nggak didukung sama DPR, nggak didukung sama masyarakat SDM rendah, nggak didukung sama tukang parkir yang SDM rendah, nggak didukung sama konten kreator yang SDM rendah, nggak didukung sama anak-anak muda yang SDM rendah, bagaimana mungkin coba? Nggak mungkin. Cuman hanya satu orang bisa berubah segalanya, nggak bisa. Kecuali dia otoriter. Tapi Pak Jokowi nggak mungkin otoriter. Gimana dia mau otoriter? Coba orang dia juga ngemis suara rakyat, ya kan? Karena di Konoha itu kekuasaan tertinggi itu pada tangan rakyat. Sehingga kalau misalnya Pak Jokowi mengeras ya atau membubarkan ormas-ormas anfaedah dan sebagainya sehingga mengganggu lapangan kerja di Konoha, maka dia tidak akan dipilih. Jadi ini semacam simbiosis mutualisme. Mereka juga bekerja sama sebenarnya. Pemerintah dan ormas-ormas sialan itu juga bekerja sama. Dan ormas-ormas sialan ini yang bikin lowongan kerja di Konoha itu semakin sedikit. Karena apa? Karena mereka minta jatah, gangguin dan sebagainya ya. Luar biasa ormas-ormas yang ada di Konoha, sangat-sangat membagongkan. Kemudian faktor lain misalnya kenapa ada muncul hashtag kabur aja dulu, karena ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri Konoha. Banyak anak muda yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan yang layak bahkan setelah mengenyam pendidikan tinggi. Saya harus mengakui itu. Teman-teman saya banyak yang sarjana, pengangguran, gaji rendah, dan kesenjangan sosial. Ini juga berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Karena gaji rendah ini
banyak orang yang nggak mau kerja karena pendidikannya tinggi. Ya jangan salahkan orangnya ya. Karena kalau mereka misalnya pergi ke luar negeri dengan effort yang sama ya, dengan pressure pekerjaan yang sama, mereka dapat lebih banyak duit kok. Jadi ini semacam dilema ya. Kita kerja di Konoha digaji di bawah standar, tapi kita kerja di luar negeri kita digaji lebih daripada standar. Ya, kenapa nggak ngambil luar negeri aja, ya kan? Makanya banyak orang pergi ke luar negeri. Kemudian faktor lain misalnya, kenapa banyak warga Konoha yang pergi ke luar negeri? Layanan kesehatan dan pendidikannya. Meskipun di Konoha itu layanan kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan ya, akan tetapi masih banyak banget yang menganggap bahwa kualitasnya belum bisa bersaing dengan negara lain. Tidak bisa bersaing. Contohnya misalnya, ya BPJS yang wajib dibayarkan oleh semua orang, meskipun orang itu tidak pernah memakai layanannya, harusnya yang mampu saja, dan bagi yang tidak mampu itu sukarela, artinya tidak dipaksa. Jadi ini pejabat BPJS gajinya bisa mencapai miliaran ya, bayangkan. Ya, ini pejabat-pejabat ini. Sementara masyarakat awam setengah mati membayar iuran BPJS. Ya. Kemudian faktor apa lagi? Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi ya. Ini jelas lah. Banyak anak muda yang merasa frustasi dengan berbagai kebijakan pemerintah dan kondisi politik yang stagnan, yang gitu-gitu aja. Bahkan Pak Prabowo sekalipun, ya mudah-mudahan ya, prediksi saya tidak benar ya, Pak Prabowo sekalipun kesusahan, sangat kesusahan bikin Konoha menjadi negara maju, sangat kesusahan ya. Karena apa? Karena di Konoha banyak raja-raja kecil katanya. Mereka melihat bahwa korupsi masih merajalela ya, sangat-sangat merajalela, sistem birokrasi yang berbelit-belit dan kebijakan seringkali tidak berpihak kepada rakyat kecil. Sementara orang yang korupsi dibiarkan begitu saja, seolah-olah itu barang biasa kalau bagi orang kaya dan pejabat. Wow. Sehingga tidak aneh ada seorang nenek yang mencuri ubi bisa dipenjara sampai 5 tahun ya, bayangkan. Tetapi yang korupsi triliunan bisa dibebaskan karena alasan tidak ada barang bukti, atau hanya beberapa tahun saja, cuma 2 tahun atau 3 tahun saja. Kemudian apa lagi? Pengaruh daripada kurangnya meritokrasi ya. Sistem yang lebih mengutamakan koneksi daripada kemampuan membuat banyak anak-anak muda pergi ke luar negeri ya. Banyak yang berprestasi tapi tidak mencapai posisi yang diinginkan. Kemudian budaya kerja yang tidak sehat ya. Di beberapa sektor budaya kerja di Konoha itu dianggap tidak sehat. Jam kerja yang panjang banget ya. Tekanan yang tinggi serta minimnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi membuat banyak orang berpikir untuk mencari lingkungan kerja yang lebih baik di luar negeri. Kemudian apalagi faktor dari work-life balance yang buruk ya. Banyak pekerja di Konoha itu mengalami lembur berlebihan tanpa kompensasi yang layak. Di negara-negara maju ya ada regulasi ketat tentang jam kerja dan hak pekerja yang menjadikan kerja di luar negeri tampak lebih menarik. Ini sering terjadi di perusahaan yang merupakan milik golongan tertentu dan banyak mempekerjakan tenaga asing. Seringkali kita temui manajer asing bergaji miliaran, ya, sementara manajer pribumi hanya bergaji puluhan juta saja. Kurangnya penghargaan terhadap tenaga kerja ya. Jadi itulah alasannya kenapa banyak warga Konoha yang pergi ke luar negeri. Tapi menurut pendapat saya mereka ini berasal dari kelompok minoritas ya. Suku minoritas atau agama minoritas. Dari mayoritas mah ada tapi sangat jarang karena mereka gak bakal susah bertahan di luar negeri. Ada satu tapi dari 1.000 orang gitu, atau 2 dari 1.000 orang. Mereka susah. Kalaupun mereka pergi paling ke senegara, misalnya ke Dubai, ke Arab ya, ke Malaysia dan sebagainya. Ya mohon maaf, mereka di sana bukan pekerja, tapi mohon maaf jadi pembantu. Apakah pembantu itu bukan pekerja? Pekerja juga sih, tapi mohon maaf ya, kalau bisa mah kita jangan jadi pembantu di luar negeri ya. Kalau di perusahaan kita jadi manajer, kenapa enggak kan? Seperti Pak Habibie ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.